Astagfirullahaladzim. Patah. Patah. Ya maaf. Astagfirullahaladzim. Come back to. Ya udah. Hai semuanya, aku Tisha Diani. Aku dulu jalani. Welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Jadi kali ini aku mau di make upin sama partnerku di film Dear Imamku yang akan tayang jadi cuma partner doang. pada tanggal 13 Mei 2021. Tapi selain partner di kerjaan, dia adalah partner hidup saya. Amin, gitu dong. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, jadi sekarang kamu kan biasanya kalau make up tuh lebih identik dengan perempuan ya? Enggak, kadang make up. Enggak, ketahuan dong make say. up. Sekarang karena aku sering make up juga, aku challenge untuk dandanin aku. Tapi aku mau request tema make up kali ini bold. Bold tuh apa? Bold tuh Ini bebek. mau cari di bukan, mau cari di Google dulu. Boleh. Nih, make up bold ya, kita buktikan bisa nggak? Tuh. Susah banget. Nggak bohong, pokoknya bisa. Nih. Oh, ini shadingnya gitu. Ya kan bold tuh kayak lebih tebel kali ya. Glam tuh, jadi lipstiknya gelap, lipstiknya merah, terus eyeshadow, tapi gak boleh serem ya. Oke, awas kalau serem ya. Oke, pokoknya buat kalian yang penasaran sama hasil make upnya Dul Jelani seperti apa, keep on watching. Kamu tau gak sih make up perempuan sebanyak ini? Apa? Sebanyak ini ya, apa dulu ya. Bingung deh. Aku pokoknya diem, gak mau. Kamu sendiri. Nah, ini kalau misalnya kamu mau yang kayak bedak, terus nih kamu ada di sini ya. Ya, awali dari bedak ya. Semprot dulu. Ya, jatuh. Semprot apa? Biasanya aku disemprot dulu. Ya udah, aku diem. Tapi kan ini udah make up. Iya, semprotannya. Ini kan udah make up tapi nggak usah disemprot, kan udah make up. Oh. Jadi kamu tinggal nambahin. Ada bedak. Aku sambil nanya-nanya ya, Ya, nggak apa-apa ya. Nah, gimana nih perasaannya Tisa dan juga Dul? Apakah susah kalau misalkan main film bukan cuma sama partner di film tapi kesehariannya bareng? Lebih susah atau justru lebih gampang? Justru lebih ada positif negatifnya sih, maksudnya ada lebih gampang juga, tapi ada sisi yang kayak kita harus balance gitu antara profesional kerja juga sama hubungan kita di dunia nyata gitu, karena kita aslinya juga pacaran. Jadi kadang apa ya, memasukkan, dan kita juga memerankan orang lain di film. Jadi jangan sampai karena kita kita aslinya kayak gini ntar kebawa di film. Saya maaf gitu kalau misalnya ya, namanya juga hubungan pacaran gitu ya, adalah berantemnya gitu. Jadi jangan sampai kebawa ke kerjaan, terus kadang kendala-kendala teknis atau apapun jangan sampai ganggu kerjaan. Tapi keuntungannya ya jadi lebih gampang untuk bangun chemistry. Bibir kok dibedakin. Gede. Oke. Lebih banyak berantemnya atau justru kebanyakan bercandanya di film Dear Imamku? Di dalam filmnya atau Pas ongoing lagi syutingnya? Lebih Banyakan banyak bercandanya. bercanda. Kalau berantemnya kayak aku rasa cuma bumbu-bumbu sekali dua kali mungkin doang. dari 100% cuma 10-20% lah. Selebihnya sayang-sayangan. Iya. Lebih banyak bercandanya berarti ya? Oke, boleh diceritain nggak sih sedikit perannya Tisa di situ gimana, dan perannya di situ memerankan sebagai apa di cast? Mas Dul dulu, ayo Mas Dul. Aku Harus sebagai sambil make up, cari. aku sebagai Tadi pakai apa? Tadi pakai Tisa apa Mas Dul? bedak. Oke. Lanjutnya Mas Dul mau pakai apa dulu nih? Kurang rata. Bentar. Tapi mohon maaf kalau dia jago ya, saya juga takut. Agak bingung ya. Kok kamu jago? Jangan-jangan kamu aslinya? Kamu aslinya? Kurang rata. Diem deh kamu, Ceng. Jawab dulu sambil juga. Oh iya, aku dulu jalani memerankan sebagai Haris. Nah, di Dear Imamku itu Haris tuh gimana Mas sifatnya? Apakah berbeda jauh dengan Mas Dul?
Enggak, karena basicnya musisi. Tapi ada Haris beberapa juga yang musisi. jauh banget, kayak si Haris tuh hijrah. Jadi Haris tuh hijrah. Jadi bingung dah ngomong sambil gini. Ngomong sambil Jadi make up bingung ya. dia itu hijrah, dia sangka karena dia hijrahnya itu dia akan lebih tenang dalam hidupnya, adem ayem, tenang, adem ayem terus dan lain-lain. Tapi malahan karena dia hijrah, malah ujian hidup tuh menempa dia gitu. Jadi si Haris ini lebih mendalami agama dan tidak menyerah untuk survive dalam ujian yang menempa hidupnya dia. Oke. Ya karakternya sih ya itu dia pentolan lah dia, pentolan di antara teman-teman. Dia Jagger, pentolan, seorang pekerja keras dan bucin banget sama Alisa. Kodul mah nggak bucin nih, Kodul mah Masa? cool Tadi gitu. kayaknya off kan bucin ya. Dia mah orang gitu depan orang. Ya gitu dan pemikir juga Haris tuh, makanya dia hijrah kan. Oke. Kalau Tisa memerankan sebagai apa? Oke, aku Tisa Wiani, peran sebagai Alisa di Hilong Dir Ingangku. Jadi kalau karakternya Alisa itu sebenarnya seorang gadis remaja yang sedang mencari jati dirinya dia. Jadi dia baru lulus SMA, yang berpacaran dengan ya ibaratnya kakak kelas lah gitu, kakak kelas si kakak Dul ini gitu. Dan kalau dari segi karakter dia nih anaknya manja banget, bucin juga sama Haris. Jadi ini dua bucin ya, dua bucin tapi sosok apa ya, anak remaja yang berpikiran lebih dewasa daripada seusianya. Terus dia ini sangat pintar di apa ya, di bidang akademis. Jadi dia punya satu mimpi yang dimana dia harus kuliah di Harvard University. Dan di samping itu dia juga orangnya apa ya, perempuan pekerja keras, tapi masih ada sisa-sisa rebel lah, yang namanya juga anak muda yang mencari jati diri. Tapi dia tuh pekerja keras gitu, sampai dia buat YouTube channel gitu sama Haris, dengan niatan demi membiayai apa ya, kayak kebutuhan hidup keluarganya gitu. Jadi kompleks banget sih karakternya gitu. Jadi kita kamu sampai miring-miring. Kita sebagai apa ya? Oh merah-merah sih? Makanya pakai yang lain, Cinta nih. Ini nggak merah warnanya. Ya udah yang lain nggak apa-apa. Makanya aku sebagai ini bagus nih. Yang paling merah mana? Nih. Ini nih. Ini nggak merah, Ini, coklat. Ini kan coklat, bold coklat juga. Aku sebagai apa namanya, ya, anak muda di kehidupan nyata gitu, harus mendapatkan karakter yang cukup kompleks, tantangan buat aku. Loh, campur dong dia. Tadi kan ngomongin tentang film. Nah, kalau ngomongin tentang Tisa sama Dul nih. Oh ini nih merah nih. Oke lanjut. Oke. Ngomongin Tisa sama Dul, PDKT-nya Dul ke Tisa nih berapa lama ya? Nggak lama, 2 bulan, sebulan lah, sebulan ya. Sebulan 2 bulan. Ini merah nih. Aku nggak suka lama. Karena kalau kata Jalaluddin Rumi, jika cintamu tidak dihargai maka menjauhlah. Tapi Dul pas main filmnya sama off cam-nya beda banget nggak nih Tisa? Dari pandangan kamu sebagai pasangan dan juga sebagai partner dalam film. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau on cam ya, dia lebih sok cool ya. Oke. Ini gimana bukanya? Nggak tahu. Ini sayang, tapi pelan-pelan ya, nanti patah lagi. Aduh. Oke. Yang atas. Nih, kalau dari tadi masih sibuk soal lipstick ya. Dia belum move on loh. Kalau dari pandanganku dia itu cukup apa ya, kalau on cam tuh cukup apa ya, cool, gengsian anaknya tuh. Sok cool, ya kan bros? Karena kan rockstar gitu ya. Harus benar-benar ya cool gitu. Tapi kalau di belakang panggung dia bisa jadi sosok orang apa ya, yang manja. Kayak anak SMP, astagfirullahaladzim, anak SMP lah gitu kan. Tapi ya yang aku suka sama dia tuh orangnya aslinya benar-benar apa adanya sih. Jadi diri sendiri, terus sederhana juga, nggak dilebih-lebihkan, nggak lebay, dan baik banget ini anak nih. Baik banget, dia nggak pernah negatif thinking sama orang, bener-bener tuh tulus, sampai kadang
ayo dulu, kadang tuh aku yang gregetan gitu kan. Dia tuh kayak udah nggak apa-apa, dia selalu mengingatkan aku ke jalan yang benar. Siratal mustaqim. Astagfirullahaladzim, Patah. patah. Ya maaf. Lipstick aku. Ini kalau pakai tuh tutup dulu, jangan. Tadi tutupnya nggak di. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, aku mau nanya coba. Dul, Tisa kan tadi bilang di Lipstiknya patah. Maaf. Nggak patah. Masih bisa dipakai nggak? Maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Aku sayang kamu tetap. Cepetan. Ini udah bedak terus apa lagi? Aku biasanya bedak doang sama lipstik. Kan ada mata gitu loh. eyeshadow. Yang Jawab yang dulu mata? tuh, kalau Tisa tadi apa? Iya, kalau Tisa kan tadi di case-nya tadi katanya manja, pekerja keras. Di dunia nyatanya gimana dulu? Apakah dulu juga ngerasain sebenarnya case antara? Hampir sama. Oke. Cuma kalau di camp dia lebih manja lagi. Oh. Cuma kadang-kadang habis syuting tuh kebawa manjanya. Oke. Kadang-kadang. Eyeshadow-nya Misalkan, mana? misalkan kalau di dunia nyata dia manggil sayangnya tuh sayang. Oke. Ya, kalau Alisa tuh sayang. Oke, bedanya di nada ya. Iya, berarti ya? maksudnya persenan manjanya tuh Oh, Alisa lebih tuh lebih tinggi. tinggi kan. Hmm. Nah kadang-kadang tuh kalau udah lagi nggak syuting gitu, lagi di base camp masih ke bawah sayang capek. Salah ya, bukan kamu ya, maaf. Berarti ini tadi dulu udah makan lipstick ya Tisa, walaupun Iya. dirapin sedikit ya sama Tisa karena Nggak tadi apa-apa. makainya kemana-mana Dan lipstiknya patah guys. dan lipstiknya patah. Oke, berarti ini lanjutnya dulu mau makan Tisa apa nih? Ini eyeshadow. Oke. Ini kelasnya. Oh, ada Ayo, plusnya. bold, warna bold. Kalau bold. Astagfirullahaladzim, hitam. Kenapa dikasih lipstick? Aduh, hitam bi. Oke, jangan. Cara netralinnya gimana? Diginiin. Oke. Ini coba. Aja deh. Pelan-pelan ya makanya ya. Pelan-pelan. Pertanyaan selanjutnya nih yang aku mau tanyain ke Tifa, kira-kira pesan apa nih yang mau Tisa sampaikan ke teman-teman nih nanti yang mungkin mau nonton, atau ajakan juga buat teman-teman kenapa wajib nonton film Dari Imamku ini? Oke. Aku sebenarnya nggak muluk-muluk ya gitu. Insya Allah impianku pingin banget main film yang nantinya bisa selalu memotivasi orang banyak, bisa berdampak positif. Nah, kenapa aku mengambil film Diri Imamku? Karena banyak banget pelajaran atau motivasi tentang kehidupan gitu yang bisa kita ambil gitu dari sudut pandang anak muda, dari sudut pandang orang dewasa gitu. Jadi ceritanya tuh gado-gado gitu. Kalau mungkin dari label kita tahu ini film religi ya, tapi kalau dari aku sebagai pemain tuh yang aku dapetin banyak banget. Ada komedinya, ada drama keluarga, drama percintaan, romance antara Haris dan Alisa. Itu bener-bener menguras emosi gitu. Jadi dari segi cerita juga kadang ada hal yang gak aku tahu setelah aku main film Diri Imamku. Oh ternyata gini ya gitu. Termasuk ini kan cerita tentang pernikahan muda ya, dan aku belum pernah sebelumnya. Jadi pas aku main film ini tuh kayak ngerasa Shading. Oke. Menurut kayak ini apa namanya, filmnya bagus banget ya gitu, banyak pesan yang bisa kita ambil. Terus jadi pakai aja itu. Allahu Akbar. Enggak, ntar belum dirapiin. Oh. Iya, pintar. Oke, berarti itu cocok ajakan deh. dari saya. Kalau dari dulu nih, ajakan mungkin buat cowok-cowok nih, kenapa wajib nonton Diri Imamku? Tuh. Kalau aku sebenarnya bukan ke cowok-cowok sih. Oke. Sebenarnya aku lebih ke kita semua yang ingin lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Karena memang seperti yang harus pikir, kita selalu mikir kalau kita lebih dekat dengan Tuhan tuh hidup tuh tenang, nyaman, bahagia. Tapi ternyata ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, itu malahan ujian hidup lebih menempa kita gitu ya. Jadi kenapa harus nonton? Karena di sini banyak banget ilmu-ilmu bermanfaat gitu ya. Manfaat. So religius dikit. Dia ilmu-ilmu
bermanfaat. Iya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya enggak bercanda bener. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat itu yang bisa dipetik dari film ini. Bagaimana kita tidak menyerah atau tetap istiqomah menghadapi ujian-ujian hidup bagi orang-orang yang sedang mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Seperti ada satu scene gitu, aku juga udah spoiler di media lainnya, yang aku juga waktu syuting baru tahu pas itu gitu ya. Jadi pas Haris nanya ke ada salah satu tokoh karakter namanya Ustadz Maulana, si Ustadz ini bilang, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Itu waktu syuting aku juga baru tahu, masa kesulitan bisa dibeli. Akhirnya Ustadz itu bilang ke aku, emang ada ayatnya gitu, maukah kamu aku ajari perniagaan yang kamu tidak akan dirugikan sama sekali. Nah, jadi emang ada ayatnya, memang kita disuruh membeli kesulitan dengan sedekah. Terus banyak sekali ada doa malam pertama juga di film itu gitu. Jadi aku aja sebagai pemain, oh ternyata kalau malam pertama tuh ada doanya gitu. Jadi selain ilmu tentang bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah saat kita mendekatkan diri kepada Allah, juga banyak ilmu tentang agama itu sih. Sudah jadi make upnya, sudah shading. Kan udah biasa shading, lipstick, udah. Ada lagi yang mau ditambahin dulu nggak? Blush on. Langsung apa? Buat pipi-pipi merah-merah. Nanti aku minta Kan dari Sisa shading. nilai hasil dari make upnya Mas Dul gimana nih? Kan dari shading, masa udah blush on? Kan cowok kalau nggak pakai nih. Sambil lanjutin. Ini tuh ternyata setelah kita baca-baca ini filmnya diangkat dari novel. Ya. Enggak. Benar ya? Dari tulisan dari novelnya dan juga filmnya ini ada yang jauh beda nggak nih? Jauh banget. Nggak jauh banget sih. Jauh Mungkin banget. lebih ke karakternya. Ya Kayak karakternya maksudnya mungkin background kayak karakter si kayak Haris tuh kan kalau di novel dokter kalau aku baca ya. Kalau Alisa anak SMA. ya Haris gadis SMA dan sifat kanak-kanakannya. Kalau ini tuh ya Harisnya musisi, Alisanya nggak kanak-kanakan. Ya, kalau ceritanya ya apa ya? Hampir sama, ada beberapa adegan yang di buku. Same wine different bottle. Rasanya sama tapi botolnya beda. Pernah nyobain wine? Enggak kan ceritanya Kak. Langsung kaget ya aku gitu. Same wine different bottle. Kayak gitulah. Udah. Eyeliner. Nggak mau. Nggak ada eyeliner mana? Yes, nggak ada. Aku nggak pernah pakai eyeliner. Sumpah. Ih nggak ada, Mas Dul. Udah kelar acaranya. Udah kelar. Udah. Kalau gitu boleh Tisa kasih nilai dulu nih look secara keseluruhan hasil makeup. Seru banget. Seru nggak sih? Coklat kan shading. Nggak serem sama sekali kalau di kamera. Sumpah. Jadi Mas Dul dapat nilai berapa nih? Imamnya Tisa dapat nilai berapa nih? Kayak orang Arab jadinya. Ada merah-merah. Dari nilai berapa Mas Dul dalam Gak usah gitu bibirnya. Gemes. Dari 10 ya? Iya, dari 10. 20. Wih. Bener. Nggak boleh gitu. Nggak boleh dilandasi karena rasa sayang. Ih, emang. Oke. 1. Bener. Enggak. 5. 8. 7 lah. Karena masih kelihatan bagus. Kalau udah kayak blur-blur, oh gitu kayak aku nggak tahu deh. Karena kan aku tahu sedikit ilmu tentang shading. Itu biar nggak kelihatan. Lalu saya Dul Jalani. Saya Tisa Bieni. Jangan lupa nonton film Dir Dir Imamku Imamku di bioskop tanggal 13 Mei 2021. Silaturahmi di bioskop. Udah. Ya itu kan rocker Bima. Oh, rocker ya? Ini rocker bukan. Tuh. Wih, Keren kan? gila. Kayak The Cure ya. Kayak The Cure yang nyanyi. Keren tapi sumpah. Metallica. Udah. Bagus nih. Ntar kita foto. Ya. Ah, Thank you for watching.